kekurangan makanan, bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Ayo kerja, jangan malas dasar kau bodoh. Dasar bangsa berdua tidak pemalas, lantas saja bangsa kalian bodoh. Ibu, jangan sakiti ibuku. Pergi kau, bocah ingusan. Hei, aku. Cepat selesaikan ini atau kau tidak akan makan hari ini. Makanan apa ini? Sangat tidak enak. Siapa yang mengizinkanmu makan? Tapi Tuan, kami sudah tidak makan sama 2 hari dan terus bekerja siang malam. Siapa yang peduli? Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, 2 kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Namun ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia. Para tokoh yang sedang berkumpul mendengar berita tersebut melalui radio tua yang berada di atas meja. A short time ago, an American airplane dropped 1 bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the airmen. That bomb has more power than 30,000 tons of TNT. Apakah benar? Kalau begitu, ini kesempatan kita. Jepang sudah kalah. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, jangan tunda lagi. Proklamasikan sekarang juga. Kita harus segera memberitahu kekuatan dan kenikmatan. Soekarno, Syahrir, dan Hoiri Saleh tanpa menunggu lama langsung menghadiri kampanye untuk segera memandangkan kemerdekaan. Permisi, apakah ada Bung Karno? Kami ingin menemuinya. Ada keperluan apa ya? Ada yang ingin kami diskusikan dengan beliau. Mari masuk, di dalam juga ada Bung Hatta bersama Mas. Mas, ada para pemuda yang sedang bertamu. Minta mereka duduk kemari. Silakan duduk. Kami datang membawa suara rakyat. Jepang sudah kalah. Kenapa kita belum memproklamasikan kemerdekaan? Pemuda di luar sana sudah tidak sabar lagi. Kita harus segera berdiri sendiri tanpa menunggu restu Jepang. Kami kurang tahu, tapi ini soal strategi. Kita perlu dengan semua pihak, jadi jangan berpikir gabah. Betul, kita dijamin kemerdekaan ini jadi sebagai simbol. Harus sah secara hukum dan kuat secara politik. Bung, kalau terus menunggu, rakyat bisa kehilangan harapan. Kalau perlu, kami yang akan proklamasikan. Kami beri waktu, Bu. Tapi kalau Bung masih ragu, izinkan pemuda yang bergerak. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Depok agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Malam itu juga, Hoiri Saleh dan Soekarno menghampiri kembali sosok Soekarno Hatta. Maaf, Bu. Kami harus membawa Bung berdua ke Rengas Depok.
butuh kepastian. Kalau Bung tidak mau, kami akan proklamasikan sendiri. Setelah tiba di desa Rengas Dengklok yang jauh dari Jakarta dan pengaruh Jepang, Baiklah, kami akan proklamasikan. Kami harus besok di Jakarta. Dengan satu syarat, tasnya harus kita susun sendiri. Bukan dari Jepang, bukan dari pemuda, tapi dari bangsa Indonesia. Itu yang kami inginkan, Bung. malam tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta kembali dari Rengas Dengklok. Mereka datang ke rumah Laksamana Maida untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selamat malam, Laksamana. Kami mohon izin untuk menggunakan rumah ini guna keperluan persiapan kemerdekaan Indonesia. Silakan gunakan rumah saya, tapi saya tidak ikut campur. Saya hanya ingin melihat kalian merdeka tanpa kekerasan. Baik, terima kasih. Mari kita mulai. Kami, bangsa Indonesia, kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemuda kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam lomba yang sesingkat-singkatnya. Cukup sederhana, tapi bermakna dalam. Kita tidak menyerang siapapun, tapi menyatakan diri. Bung, biar saya ketik ulang teksnya sekarang juga. Baiklah. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana jika Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah ini atas nama bangsa Indonesia? Oh betul. Ini naskah proklamasi yang telah saya ketik, Bung. Silakan Anda dan Bung Hatta tanda tangani. Setelah naskah proklamasi selesai dibuat, Soekarno pun kembali ke rumah dan disambut hangat oleh Fatmawati. Bisa kita akan melaksanakan pembakaran bendera dan mengproklamasikan kemerdekaan. Alhamdulillah. Bagaimana dengan benderanya, Mas? Bukankah kita belum punya? Astagfirullah, kami lupa. Bagaimana jika kamu yang menjadinya? Tetapi di sini hanya ada kain merah dan kain putih saja, Mas. Tidak masalah. Jadilah dengan berani. Yang penting hati-hatinya dan tekad kita. Baik, Mas. Kalau begitu, saya jahit terlebih dahulu. Mas, ini merah putih kita yang besok akan menjadi sejarah dan berkibar pertama kali. Terima kasih, Bu. Ini bukanlah kain biasa, melainkan lambang lahirnya bangsa Indonesia. Besok pagi, Indonesia akan lahir. Pagi itu, 17 Agustus 1945, di halaman rumah Bung Karno, suasana hening dan sakral. Tanpa adanya protokol resmi, tanpa pengawal, hanya bermodalkan tekad dan keyakinan. Indonesia harus merdeka hari ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin